Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha ilahi ta'ala wa likabil balaya wa limusabibi hadal kitab wa ladina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Lanjut niki ayat 10 An-Nisa. Dan hendaklah khawatir orang-orang sekiranya meninggalkan di belakang mereka keluarga yang lemah. Khawatirlah atas mereka, maka takutlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia telah memakan di dalam perutnya api neraka dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka sa'ir. Ini kelanjutan ayat yang lalu. Ayat yang lalu Allah memerintahkan kepada kita supaya memberi bagian kepada keluarga apabila keluarga tadi dalam keadaan yatim atau miskin, walaupun dia bukan ahli waris. Nah pas duduman kok teko tolong dumono. Jadi demikian Pak, anjuran kepada kita ini nak oleh rezeki dumono, terutama pada kerabat-kerabat yang yatim dan yang miskin, yang fakir, itu tolong dibagi, ojo medit. Dan ini anjuran ini adalah sesuai juga dengan Al-An'am 141. Kulu min samarihi ila asmaro wa
wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ayat ini jadi ayat terkait dengan zakat pertanian. Makanlah dari buah-buahan apabila buah-buahannya telah panen. Ya, wa atu haqqahu, dan tunaikanlah hak atas panenan kamu itu yauma hasadi, ketika hari panennya. Gitu. Jadi hari panen niku keluarganya mesti roh nak panen. Walaupun dia ini apa namanya, hari panen itu walaupun dia tidak minta, maka kita harus tahu, berikanlah hak kepada mereka akan zakat dari panenan kamu. Intinya ngoten Pak. Ayat 8, wa idza hadara bismaka ulul qurba wal yatama, ini memerintahkan kepada kita, wis kau tak oleh rezeki dari jalan apapun, mbok warisan, mbok panenan, mbok oleh gusuran, mbok oleh gusuran, dulur-dulur iku lho sing melarat iku wae ana lali. Mana jadi ini tadi. Wadamul ladina yum qalu dalmala khosyatan aidha alaihim mahawija wadul zawil haqqa kama akhbaru an ashabil jannah ila aksamu la yusrikun namus bihi ain billahi wa qala wa hum yatakhafatun ala yadkhulanna yawma alaikum miskin. Al-Qalam. Ayat yang lain, kamarallahu alaihim lil kafirina amsaluha. Muhammad ya sallallahu. Faman jahada haqqallahu alaihi aqibihi fi azam ma yamlikuhu wa lihadza ja'a hadis. Digandengane antara ayat 8 dan ayat ke-9 seperti ini. Jadi Pak, ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita untuk menyembunyikan harta. Bukan menyembunyikan harta apa? Supaya orang-orang yang peminta-minta itu tidak datang kepada kita. Ini tidak menyembunyikan harta, bukan menyembunyikan harta kita disuruh pamer, bukan. Ini anda dalam surat Qalam ayat 23-24. Fantaulahu wa hum yatakhafatun. Ini Pak. Dulu ini ayat tengah kolam ini menurut Ibnu Abbas, ini kejadian terjadi di Habasyah, di kota Habasyah. Kejadiannya orang tuanya dulu Pak, ya Al-Qalam 23-24. Ini tafsir Quran dengan ayat Quran. Di ayat ini adalah orang yang menyembunyikan hartanya supaya keluarganya tidak minta. Nah oleh duit mau menang ya Pak. Kenapa? Dulu dia ben ganja. Ngeten ini haram Pak hukumnya. Soalnya
khawatir apa niki enten ayat Al-Qalam 2324 niku ngoten critane lenggene Habasyah niku biyen enten wong saleh ben panen itu mesti dulur-dulur niku diwehi kabeh zakat ya diwehi bahkan lebih dari zakat dikasihkan ke tetangga ke kerabatnya yang fakir dan miskin. Akhirnya apa? Orang tuanya ini yang soleh ini meninggal dunia Pak. Anak ini goblok-gobloknya Pak. Aku itu goblok. Dua akeh orang ditungli karo dulur-dulur itu. Titenono, Pakku saiki wis mati. Titenono, gak bakal. Maka ini aku tak panen engko bengi. Ben karo to, engko karo dulur-dulur. Anake ngoten Pak. Akhirnya tenan Pak. Begitu begini iki isu tutuk ngoten nggih, urung sengenge urung metu petang. Tibae diparani nang mriku Pak, panenane pun hangus. Niku Pak, hati-hati nggih. Wong niku nak petinju gegem. Duwite niku ora kekal, akan dihancurkan oleh Allah. Dan ini Pak, makanya ini tadi di ayat 8 ila habrokis maka kita disuruh lumat kepada keluarga meskipun bukan ahli waris. Nah kon medhit resikonya dari Al-Qalam 2324 bodoh nunggakan hangus lo entah ini bocah doa kali juga nih lo delok kan tak bodoh nih sapa ya sing gugem-gugem kuwi enggak balik omah Pak Roy dulu saya terus nih Pak Roy mana ini bodoh itu hati-hati nih sing bodoh selesai sampeyan niku sing ada Gusti Allah dititipnya lewat sampeyan. Itu makna. Maka dari itu Pak, ayat berikutnya wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Hendaknya kita takut, khawatir sekiranya kita itu meninggalkan keluarga kita dalam keadaan lemah ekonomi. Ayat ini, sing ayat berikutnya ini. Jadi tadi ayat sebelumnya anjuran untuk memberi pada ahli keluarga walaupun bukan ahli waris. Ayat berikutnya ini kepada ahli waris. Ayat 9 ini kepada ahli waris. Kalau itu harus khawatir sekiranya meninggalkan keluarga kalian dalam keadaan lemah secara ekonomi. Qala Ali bin Abu Dhafah an Ibnu Abbas hadza fil rajuli yang bulughul maut wa yasma'uhu rajul yusi biwasiyatin tadurru biwalisatihi. Ayat ini turun berkaitan dengan salah seorang yang dia menjelang matinya berwasiat atas hartanya. Dulu belum ada Pak, larangan wasiat itu bahwa maksimum wasiat itu 1/3 belum. Itu bondone iku mergo wong tuane mangkel karo kelo anake. Niku begitu arep mati niku bondone diwasiatno kabeh nek wong liya. Liya enten jaman sahabat. Mulane nggih enten wong ngeten iki, Pak. Napa luman marang wong liya tapi medhit karo keluargane dhewe. Ngeten niku. Nek kene nek ora ono.
hati-hati lho ya. Kok medhit karo bojone dhewe tapi loman karo wong liya. Awas ngono. Rusak. Loman karo bojone wong liya ngawur. Ini gimana? Niki diatur dan kiri Quran itu diatur. Nah, dari ya yo. Konek koco, kalau anak bojo kerabat itu sing nomano. Oh, bentuk aja medit-medit sampai ini wae dilarang. Gara-gara kejadian ini maka turun ayat ini. Kamu jangan menghabiskan hartamu diberikan kepada orang lain seolah-olah begitu keluargamu gak umani. Menurut ayat ini Pak Allah Ta'ala, maka Allah memerintahkan alladzi yasma'u ayatallaha wa yuqifu wa yasuddu wa yusaddidu lis-shawab. Kayang dulu liwarisi kama kana yuhibu ayyasna'u biwarisati ila khasya alaihim do'ilma alaihim bi'ahim. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan ahli waris kita. Supaya apa? Jangan sampai kita ini sepeninggal kita itu ahli waris kita itu tersia-siakan bahkan menjadi beban orang lain. Nah iso ketika mati anak-anak kita, keluarga kita sudah mati, itu yang terbaik adalah seperti itu. Sudah mandiri apa ditinggali ditinggali kos-kosan ya yo mas. Pokoknya sing penting udah disia-siakan. Dan ini di dalam hadis yang sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'id bin Abi Waqqas ya'uduhu qala ya Rasulullah inni dzumalin wa la ya'isuni illa ibnatun apa tasaddaqa bi sulusai mali qala la qala fasyakru qala la qala fasulusu qala asulus wasulusu kathir. Ini kita hadis ya. Jadi penjabaran dari ayat ini dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menjenguk Sa'id bin Abi Waqqas. Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, ya'udu, menjenguknya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu memiliki uang yang banyak dan saya itu ahli waris saya itu cuma anak saya perempuan, dan perempuan itu ya cuma satu, anaknya wedok sitok ontang-anting. Lho niku sahabatnya ngeten sing anake buake ngeten, anake sitok til ontang-anting ngeten. Sugih pisan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, apakah saya sedekahkan 2/3 dari harta saya ya Rasulullah? 2/3 tak sedekahkan, sepertelon tak wae anakku, mana wedok koyo digo bojone. Kan maksud logikanya wae dhewe lho iki. Tapi Kanjeng Nabi dahulu ini kondisi ekstrim, Pak. Ini menunjukkan dalam kondisi ekstrim pun Nabi tetap membatasi. Nanti ya, maka Nabi menjawab jangan. Bapak dilarang Pak memberi wasiat 2/3. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas matur, kalau begitu setengahnya ya Rasul. Maka Nabi menjawab jangan. Kemudian yang terakhir, kalau begitu sepertiganya ya Rasul. Ya sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Makanya maksimum wasiat itu sepertiganya. Dan ingat Pak, wasiat itu bukan kepada ahli waris.
Makanya saat Nabi Wakos ning wau masih anake wedok engko nak Nabi ya dipek wong iku pun gak boleh bondo niku dintekne di wasiatne ning gone wong liya dan supaya diberikan kepada anaknya dan wasiat maksimum hanya sepertiganya. Jadi kalau Pak Masya Allah. Qala al-fuqaha ini terhadap hadis ini para pakar fikih memberikan dalil secara umum. Ingkana warisatul mayyiti amniya istahabba lil mayyiti ayyas taufi fi wasiyatihi sulus wa ingkanu faqiran istahabba ayyam qussa as-sulus. Ini gimana? Ahli-ahli fikih itu menyebutkan niki dianjurkan sebelum untuk berwasiat itu, dianjurkan sebelum mati ini wasiat. Nah kon iku sugih bondomu akeh iku usahana wasiatmu itu maksimum digawe maksimum seperti 3 bondo. Selain itu ditunggu ahli waris, seyogianya Pak jenengan berwasiat kepada siapa? Kerabat yang bukan ahli waris. Itu diberi wasiat. Ini anjuran. Tetapi kalau engkau melarat bondomu niki tetap dianjurkan berwasiat, tapi jangan sepertiga, lebih kecil dari sepertiga, 1/10 kan. Ini bukan Masya Allah. Ini di dalam agama ini Pak. Ya memang yang fardu itu warisan tadi itu fardu kan. Ini sunnah memberi wasiat, tetapi sangat direkomendasikan, sangat dianjurkan oleh Nabi untuk berwasiat atas harta warisan kita kepada orang yang bukan ahli warisnya. Masya Allah. Masya Allah. Wal murad bil ayat wa yattaqullaha fi mubasyaratil walil yatama wa la yaquluha israfan wa bidaron ayyak baru. Dan ini ayat berikutnya fa yattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu makan harta yang bukan haknya. Jadi faliyataqullah di situ Pak, janganlah kamu makan harta yang bukan haknya, terutama hartanya anak yatim. Amane mati ninggalan, hati-hati jangan sampai makan hartanya anak yatim. Begini pun dijelaskan oleh resiko ini diperkuat lagi di ayat ke-10. Jadi falyattaqullah itu maksud itu. Terutama ini pun dijelaskan ada yatim cilik, harta warisannya itu bukan cilik, bukan gede pembagian proporsinya. Proporsinya adalah anak itu laki atau perempuan. Masih cilik ya butuh diumani. Masya Allah. Dan dalam porsi yang sama, anak bodoh lanangnya masih sebaik laki lain ya bagiannya bodoh harus itu. Hati-hati, nak kon itu ngopeni anak yatim sing dibondo akeh, dari ini pun disampaikan. Maka jangan sampai kita makan hartanya anak yatim. Maka dari itu ayat berikutnya ini innalladzina ya'kuluna amwaliyatama
Sesungguhnya orang yang memakan hartanya anak yatim secara paksa, secara zalim, maka dia sesungguhnya bukan makan harta, tapi memakan di perut, memasukkan ke dalam perutnya itu api neraka. Saya selalu nasairo, dan dia sendiri nanti akan dicampakkan ke dalam neraka. Mangan geni dicemplung nih geni pisang. Iku nasibe wong-wong sing makan bodoh nih arek yatim. Arek yatim. Masya Allah. Maka dari itu falyaqulu qawlan sadida, isi ayat 9, ucapkanlah ucapan yang baik, yang lurus. Qawlan sadida, nah dengan riwayat itu artinya la ilaha illallah. Kon itu iso hati-hati terhadap harta jika kamu itu yakin sama Allah. Nak gak yakin sama Gusti Allah, Pak, wis dijamin wong niku sembrono. Soalnya nak yakin kalau Gusti Allah rumangsa didelok, disaksikan, diperhatikan oleh Allah 24 jam, maka kamu akan bisa berhati-hati terhadap harta yang bukan hak kamu. Nah ini lho Pak, Masya Allah. Makanya perkara hak ini luar biasa, Masya Allah. Islam lah yang menghormati hak itu luar biasa detailnya seperti ini. Makanya ini Piala Dunia hebat di Maroko ya, luar biasa. Orang-orang Eropa akhirnya terkagum-kagum. Banyak yang masuk, luar biasa adegan Piala Dunia ini, banyak yang masuk Islam ya. Tapi orang sih ngomong rumor, terserah lah, gue ini sekarang rumor, cuma informasi seperti itu luar biasa ditunjukkan ya. Wong Maroko justru merayakan kemenangan dengan ibunya, dengan cucuran air mata. Orang-orang Eropa akhirnya terkesima, mereka seperti dipukul dadanya. Nah, wong Amerika, wong Eropa kan reken ibu payung mate katur kemu. Budaya Eropa yang itu Pak. Pokoknya anak wis mandiri cemplon, bahkan setelah usia mereka ukurannya orang kok balik, ukuran 18 plus ya, 18 tahun ke atas pun ucul dewe Pak. Sembarang harus mangan, harus sembarang nyon sewu naudzubillah. Dan mereka dengan Eropa, Amerika ya ora jelas opake sapa iki gak jelas. Walaupun kelihatan Pak Boe niku ketoke, tapi begitu dites DNA bae duduk kok biyen urunan kondi. Astagfirullah. Ini Pak rusak kehidupan seperti itu. Akhirnya apa timnas Eropa kan nak merayakan kemenangan kan karo gendaan itu cewek-cewek sing ngoten-ngoten iku didodok mereka akhirnya kesadaran yang luar biasa. Itulah Islam. Hak kepada ibu itulah nomor 1. Siapa yang harus engkau taati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru siapa lagi? Bapakmu. Jadi ibu itu telu ya. Telu Pak maksudnya ya. Tentu tidak memprioritaskan ibumu itu sampai 3 kali. Itulah adalah hak tunaikanlah hak kepada yang berhak. Itu Masya Allah, kemuliaan diberikan oleh Allah. Allah tunjukkan keindahan Islam di situ. Pun summa a'lamahum anna man akala amwalal yatama dzulman fa innama yaqulu fi buduni
bihi naro. Sesungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim dengan zalim, sesungguhnya dia makan bara api neraka. Ai idza akalu amal yatim bila sababin. Jadi makan harta anak yatim itu yang dalam keadaan zalim itu artinya makan harta anak yatim dengan tanpa sebab. Ya, kalau kemarin kan boleh makan sebatas ya minimum, ya kebutuhan minimum. Bahkan yang paling mentok adalah dia dikelola secara proporsional, secara profesional, itu mentok maksimumnya. Kalau bisa bahkan di harta kita berikan kepada anak yatim. Yaitu hati-hati kalau tanpa sebab kalian mengelola anak yatim, kok sampai bagiannya bocah yatim itu sampai nemplok, hati-hati iku nemplok geni neraka. Apa mulai sampai boleh urip karo anak yatim, wis hati-hati itu. Masya Allah. Maka dia sesungguhnya memasukkan bara api neraka ke dalam rongga perutnya, masuk ke dalam rongga perutnya api neraka. Di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu istanibu al-mubiqati. Ini Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Maka Sohila ditanya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu 7 dosa besar? Nabi menjawab, asyirku billah. Nomor 1 adalah syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua wasihlu, dan sihir. Hati-hati Pak. Jadi syirik, yang kedua sihir. Ini gimana Pak? Masya Allah. Betulnya tipis Pak, antara rupiah karo sihir. Betulnya tau pipis pol. Makanya hati-hati pun. Nah orang jelas aja melok-melok. Niku sihir. Nah rupiah syariah boleh Pak. Ya, yang sing paling aman itu semua apa saja, terapi apa saja, si paling aman itu ada al-maksur ya, yang dicontohkan Nabi dan sahabat. Itu si paling aman. Kalau tidak dicontohkan Nabi dan sahabat, dari gini abu-abu. Iya. Pokoknya kalau sampai guna-guna itu delok tujuannya wis gak beres. Lihat tujuannya sudah gak beres. Nah itu cenderung kepada sihir. Walaupun kadang-kadang untuk guna-guna itu ya ayat Quran. Ayat Quran ya Allah. Ini gue biar nyusil pondok ya Allah menulis. Yesus pun masa tak cerita tapi di bawah tangan ya antar wocok-wocok orang kok Pak Kiai ini boten ada syaratnya ini nyolong merico ya nyolong merico colongan sini mantap itu dibacanya ayat Quran. Waduh ini caca melo-melo ini itu soal ini termasuk sab'atul mubiqah, 7 dosa besar. Nomor 1 syirik, nomor 2 sihir, santet, tenung dan boncong-boncong itu dosa besar. Kemudian yang ketiga, qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq. Yang kedua adalah membunuh orang. Ya, membunuh manusia yang tidak hak ya,
yang tidak, kecuali kalau sampean itu jadi eksekutor dan itu memang sudah diputus pengadilan, itu boleh. Tapi kalau bunuh orang, waduh dosa besar, hati-hati. Itu telu. Sehingga yang ini Pak nomor papat, nopo Pak, makan harta riba. Lemes banget ini palingan kita ini siapa yang tidak bebas dari riba, Pak? Ya Allah. Kemudian nomor 5, aklu mala yatimi dari nomor 5 mangan bodone bocah yatim. Itu termasuk kategori dosa besar, sejajar dengan dosa membunuh orang. Yang nomor 6 adalah lari dari medan perang. Ini termasuk dosa besar. Sebenarnya kalau tiba-tiba terpaksa ada orang kafir nyerang jenengan kok melayu, itu tambah dosa besar. Adepi, gak usah lari. Kemudian yang ketujuh adalah menuduh orang mukmin berzina. Itu menuduh orang mukmin berzina. Termasuk berzinanya itu sendiri. Kalau dia mau berzina juga masuk dalam kategori dosa besar. Nuduh saja dosa besar, apalagi yang zina, maksudnya begitu. Hati-hati, ini 7 sab'atul mubiqah, 7 dosa besar. Jangan sampai kita melakukan perkara ini. Di dalam hadis yang lain oleh Ibnu Abi Hatim ini an Abu Sa'id Al-Khudri qala ya Rasulullah ra'aytu asrabika qala intaliqu bi ila khalqin min khalqillahi katsirun di jalan kullu minhum lahu masfirani kamasfirail ba'ir wa huwa mauqulun bihim rijal yang yafkuna lihana hatihim thumma yujahu bisafratin min narin ma tuqdhabu fi ahadihim hatta yakhruju min aswalihi wa hum khawarun wa sarahun. Qala ya Jibril man haula qala haula alladziina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Di dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang pernah engkau lihat saat engkau Mi'raj, Isra Mi'raj? Maka Nabi menjawab, suatu ketika kami berangkat, kami menjumpai satu kelompok orang banyak dan di situ semua rata-rata semuanya laki-laki. Tiba-tiba sampai ke kumpulan orang banyak, di situ semua orangnya laki-laki. Kemudian semua laki-laki tadi membawa golok. Goloknya panjang seperti golok untuk nyembelih unta. Kemudian golok tadi ternyata digunakan untuk menyobek mulut kawannya tadi, ada yang bawa golok, ada yang enggak. Singgo golok itu nyobek kawannya, lambili dipol nih Pak. Setelah itu dia dicangkap, begitu dicangkap dimasukkan itu batu dari api ke dalam mulutnya sampai tembus ke duburnya. Maka melihat adegan itu Nabi SAW bertanya kepada Jibril. Ketika dimasukkan itu menjerit Pak, ini menjerit. Kemudian
Nabi bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Ya Jibril, siapakah mereka itu? Maka Jibril menjawab, mereka itulah yang memakan hartanya anak yatim secara paksa, secara zalim. Sesungguhnya yang dia masukkan ke dalam mulut mereka adalah api neraka, dan dia sendiri nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya tinggi ini resiko nek mangan bondo nek bocah yatim cangkeme sampai disuwek, mari ngono dicemplungi geni neraka tembus sampai silite. Alhamdulillah ini. Nah, dikali di bulan ini orang mati. Urip meneh dikono meneh. Ya Allah. Hati-hati ya sih punya pengelola para panti. Hati-hati. Insyaallah. Waqala sayyidi niki aku malal yatimi yaumal qiyamati wala benar yakhruju min bihi wa min masa ma'ami mi'ihi wa ambihi wa ainihi. Niki Pak, menurut As-Saidi, orang-orang yang makan hartanya anak yatim pada hari kiamat, maka nanti orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan keluar api dari mulutnya, dari telinganya, dari hidungnya, dan dari matanya keluar api. Di dalam hadis yang lain, wong nak mangan bondo ning bocah yatim besok dina kiamat nalikane hari kebangkitan, begitu dibangkitkan langsung Pak, dari mulutnya keluar api, telinganya keluar api, hidungnya keluar api, mari matanya keluar api. Ya Allah. Ya ibu kullu man ra'ahu bi aklimal yatim, sehingga seluruh manusia di padang mahsyar dengan mudah mengidentifikasi kelakuannya dia ning donya. Iku lho wong sing kudu ngentekne bondone bocah yatim. Ya Allah, isine ndane ora wis disiksa. Alhamdulillah ini buat hati-hati ini, masyaallah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Barzah anna Rasulullah yang asu yaumul qiyamati qaumun min kuburihim tajajun afwahahum naron qila ya Rasulullah hum qala alam taro. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Barzah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, akan dibangkitkan pada hari kiamat satu kaum yang dari kuburnya dalam keadaan di mulut-mulut mereka itu penuh dengan bara api. Maka ditanya siapa mereka ya Rasulullah, maka Nabi menjawab, apakah kamu tidak membaca innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman, dan siapa yang makan hartanya anak yatim secara paksa, secara zalim, sesungguhnya yang dia makan ke dalam perutnya adalah api neraka, dan dia sendiri akan dicampakkan ke dalam neraka. Di dalam hadis yang lain seperti itu, makanya hati-hati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhraja mal dha'ifainil mar'i wal yatam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanti-wanti, sabdanya Nabi diriwayatkan Abu Hurairah, maka aku, kata Nabi, sangat berhati-hati atau enggan terhadap hartanya dua orang lemah. Siapa? Satu hartanya wanita, dua adalah hartanya anak yatim. Yang tinggi orang lemah ini hartanya harus dilindungi. Makanya ini mau dibahas di depan. Resiko rabi anak yatim itu lebih berat daripada resiko rabi papa. Ngoten ini mau dijelaskan dengan makanya hati-hati, berarti mending rabi papa daripada lebih berjaya. Wah, aja diwali-wali ngono ta. Atine ya wae dikon hati-hati. Ngoten lho.
bolak-balik dengan itu. Masya Allah. Kemudian ini diriwayatkan lagi dari Jabir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turun innal ladzina yaquluna amal yatamadulman ini lagi, ketika ayat ini turun, Pak, barang siapa yang memakan hartanya anak yatim secara tidak sadar, secara zalim, secara paksa, maka sesungguhnya dia makan adalah bara api neraka. Ketika turun ayat ini, Pak, sahabat yang punya anak yatim di rumahnya, yang melihara anak yatim di rumahnya, langsung, Pak, gak wani sahabat makan ada, sehingga sampai makanannya dipisah. Ini khusus untuk makan bocah yatim. Umpama gak entek lho, gak wani ngenteni. Sahabat sampai umpama iki gak entek, iki gak wani ngenteni, itu disimpen. Akhirnya sampai bosok. Sahabat saking wedine ngoten, Pak. Akhirnya begitu kejadian ini dilaporkan dengan Nabi, maka turunlah ayat Al-Baqarah 220, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Maka setelah turun ayat Al-Baqarah, artinya apabila sahabat atau umatmu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim, katakanlah bahwa membersamai mereka dengan baik itu adalah kebaikan. Artinya setelah turun ayat ini akhirnya makanannya dicampur lagi. Makanya kalau sebatas misalkan masak dari siji itu diweni bocah yatim, sebagian dipangan dewe, itu boleh saja. Jadi ini ayat tidak terlalu saklek, tidak. Artinya ini ada kalimat zulman, asal kamu jangan menzalimi, maka itu masih diperbolehkan. Masya Allah. Ini detail urusan bodoh. Betul ya? Betul saya insya Allah akan pulau. Oke, ribuan Pak. Oke. Apa? Riba. Rasanya itu riba yang paling buruk itu adalah ngerasani. Di hadis yang lain begitu. Itu ngerasani itu riba yang paling buruk itu ngerasani. Jadi bahkan itu riba itu dosanya seperti zina dengan ibunya sendiri. Sedangkan riba yang paling buruk itu ngerasani orang. Lalu dosanya kayak apa? Kita ngomong. Niki sab'atul mubiqah. Nanti di dalam hadis yang lain. Makanya ada satu kitab ya. Aku perlu ngaji niki. Judulnya kitab Al-Kabair, masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ini ada 100 item dosa besar. Apa ngaji ini ya? Nggih, nanti aja. Nggih, dalam hal pengelolaan anak yatim itu, si pengelolaan itu gimana? Boleh makan, tapi tadi jangan sampai mendolimi. Sing dipuangan luwih akeh daripada sing diwenehi anak yatim. Maka yang paling bagus, kemarin kan sudah disampaikan. Yang grade pertama, kita punya harta kasih untuk memelihara anak yatim itu grade 1. Di bawahnya lagi minimum kita mengambil dari haknya anak yatim itu sebatas keperluan minimum. Ingat ya, keperluan minimum. Itu grade yang paling bawah, ya sesuai dengan keperluan normal. Itu paling mentok. Anak yatim klambine pengelolaan ini gelangi sampai tekan gini. Lah nak duitnya dewe gak apa-apa, nak duitnya dewe, tapi nak duitnya donatur tinggi ngono. Hati-hati nih, geni neraka nih. Misalnya kalau sampai makan hartanya dengan izin ya Ustaz, kasih atau enggak? Nggih.
Jadi niku wau dengan izinnya anak yatim itu sendiri. nggih. Nggih. Nggih niku wau kuncine dulman, Pak. Jangan sampai mendolimi dia. Kuncinya itu. Anak yatim yang ngijini nak terpaksa. Makanya kadang ngijini Pak, soalnya gak wani bantah. Gak wani bantah loh, mulai cilik diopeni kok. Gak wani bantah. Makanya hati-hati gitu. Masya Allah. Makanya soalnya yang menangkap diri kita, walaupun dia ribu, walaupun dia ikhlas, ya cuma kita nggak tahu Pak apa yang di dalam hati dia. Makanya yang paling baik hati-hati saja, kita ambil kebutuhan minimum, itu yang paling aman. Okay? Masya Allah. Secara hukum Pak, kalau dia ikhlas itu dari dalam hati tidak apa-apa. Itu pada secara hukum ini, itu tidak apa-apa. Kalau dia betul ikhlas itu dari dalam hati. Nah cuma ikhlas itu yang lambe tok lagi isiannya. Nah indikasi gampang indikasi gampang si yatim tadi menyerahkan sendiri tanpa kita minta. Pak monggo. Itu saya yakin kalau seperti itu ada keikhlasan dari dalam hati tak jalur ya tak baik ya. Karena sini gimana Allah. Ini pun mau sampai di depan ketika ada anak-anak yatim kadang disangoni arep lebaran atau anu itu kan akhirnya dijaluk pengelolanya oleh sekali lagi boleh diambil pengelolanya. Kenapa? Kalau si yatim itu masih kecil, karena kalau kecil tidak boleh mengelola harta. Boleh, tapi ojo harus diberikan pada dia sesuai dengan porsinya. Waktu di sekolah dibayar 10.000 jajan atau nasi cilik ya 5.000-an. Bukan cabang ya. Saya mau apa? Nak niatnya memang betul-betul untuk menyantuni. Itu bagus. Kembali ke nawaitunya Pak. Makanya nawaitu yang bagus. Masya Allah Pak ganjarannya. Nak wong gelem ngopeni anak yatim ana wa kafirul yatimi fil jannati kahayatan, kata Nabi begitu. Saya dan pemelihara anak yatim nanti bareng-bareng di surga seperti dekatnya 2000 jari. Bukan cabang bagus karena di daerah itu memang banyak anak yatim potensi dan kita betul-betul mau menyantuni dia, bagus. Bahkan nanti di surga seperti itu dekatnya dengan Nabi. Tapi hati-hati resiko, berhati-hatilah dengan resiko. Ora biaya ya ana resiko. Kok saiki wong urip ya mboten enten sing ana resiko kabeh ya beresiko. Wong gak wani resiko ya gak sahur. Ngoten mawon nggih, ada benar dari Allah dan salah dari saya tutup dengan rumah saya subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.